untuk menambah satu lagi Universitas Muhammadiyah nantinya yang akan kita tempatkan di Tapan, Pesisir Selatan. Kalau seandainya ada mahasiswa yang membutuhkan uang untuk bantuan beasiswa, kepentingan pendidikannya, itu menggunakan uang yang dari mana, Bu? Bisa dari Lazis, bisa dari wakaf uang. 50 miliar. Iya, itu bisa memprogramkan dokter 10 orang per tahun. Kemudian bisa memperbanyak SDM kita. Ada rencana seperti itu, Bu ya? Oh iya, memang impiannya kayak begitu. Sosialisasi ekonomi syariah, perbankan syariah, ini tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Dan ini juga tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi keislaman. Tapi ini harus ada kolaborasi yang sama antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, bersama saya Asep Jeki Iswandi dalam program Pojok Literasi Syariah. Alhamdulillah, pada hari ini tema kita tidak kalah menarik, yaitu tentang komitmen pengembangan ekonomi syariah pada Persyarikatan Muhammadiyah. Insya Allah hari ini narasumber kita luar biasa, yaitu Buya Dr. Bakhtiar, merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini merupakan ketua kita di Muhammadiyah. Tentunya selain di Muhammadiyah, apa saja aktivitas nih, Bu ya? Saya sehari-hari ada di UIN, Imam Menjual Padang sebagai dosen konsentrasi di bidang hukum Islam. Sudah berapa lama ngajar di UIN Imam Menjual, Bu ya? Ya, belum lama, sekitar 15 tahunan lah baru. 15 tahun, ya. Belum terlalu lama, Bu? Belum. Kalau mengajar ini kan sudah menjadi darah daging gitu ya. Jadi kalau sudah menjadi darah daging sampai mati kita mengajar gitu, Bu? Iya, mengajar dan belajar. Belajar dan mengajar. Iya. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembahasan kita pada hari ini, Bu ya, tentunya kita membicarakan tentang komitmen pengembangan ekonomi syariah pada Persyarikatan Muhammadiyah. Tentunya sebelum itu kita bahas, kabarnya Muhammadiyah ini mau buka bank syariah sendiri. Apakah benar itu, Bu ya? Jadi Muhammadiyah sebelum ini sudah buka bank. Sudah buka bank yang diinisiasi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Namanya Bank Persyarikatan. Tapi kemudian dalam perkembangannya ya terjadi proses. Dan itu kemudian kelihatannya belum pas momentum waktu, sehingga itu tidak jadi dikembangkan. Nah, oleh karena itu yang dikembangkan sekarang oleh Muhammadiyah ada dalam bentuk bank perkreditan syariah, BPRS, dan di samping itu juga dalam bentuk koperasi. Lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi. Kita di Sumatera Barat sudah ada ya dalam bentuk BPRS itu sudah ada, misalnya ada di Pasaman Barat, kemudian juga di Bukit Tinggi juga kita sudah buka, dan sementara untuk BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah yang berbadan hukum juga sedang kita kembangkan hari ini. Sekarang sudah ada 7 cabang kita yang BTM yang ada di Sumatera Barat atau di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat. Ya, yang dikelola langsung oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kantor pusatnya di Jalan Bypass, ada 7 cabang. 5 ada di Padang, berbasis di pasar-pasar tradisional. Kemudian ada kemarin sudah kita buka cabang di Batu Sangkar, dan sebelumnya sudah ada juga di Sungai Rumbai. Tapi titik fokusnya memang banyak di Padang, Bu ya? Ya, dan ini secara bertahap akan kita kembangkan ke kabupaten kota.
sehingga nanti bisa BTM ini ada di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat secara khusus itu. Di samping itu juga ada yang kita dorong juga kalau misalnya pimpinan daerah Muhammadiyah memiliki kemampuan untuk mengelola secara profesional, kita dorong supaya bisa lebih mandiri. Tapi kalau belum sesuai dengan potensi daerah, maka ini nanti akan diinisiasi oleh Majelis Ekonomi dan bekerjasama dengan pengelola BTM ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut Bu ya, itu siapa yang mencetuskan pertama kali idenya Bu ya? Ya kalau di Muhammadiyah ide itu bisa jadi datang dari individu, tapi kemudian perorangan boleh. Tapi itu nanti mengacu kepada regulasi yang di Muhammadiyah. Apabila itu dikaitkan dengan Muhammadiyah harus benar-benar milik Muhammadiyah. Jadi kalau di bidang ekonomi itu kemudian ditetapkan oleh Majelis Ekonomi di masing-masing wilayah atau pimpinan pusat sendiri. Dan kalau daerah punya kemampuan ya bisa juga pimpinan daerah Majelis Ekonominya yang menginisiasinya. Iya. Tentu kalau di Muhammadiyah sendiri Bu ya, banyak program-program untuk kepentingan umat, program pendidikan, sosial, kesehatan, pengembangan ekonomi umat. Kenapa ini? Apa alasannya Bu ya? Berbagai macam sektor ini. Di Muhammadiyah itu tidak dikotomi antara satu aspek dengan aspek yang lain, karena dia akan saling bersinergi, dia saling membutuhkan. Dan oleh karena itu di Muhammadiyah apapun bentuk aspek kehidupan yang melingkupi kita ini, maka itu digarap oleh Muhammadiyah. Misalnya, semua aspek itu Bu ya? Semua aspek tanpa ada pengecualian. Misalnya dalam soal ibadah misalnya, ibadah. Maka Muhammadiyah mendirikan masjid, Muhammadiyah mendirikan musala. Dalam aspek bisnis, Muhammadiyah juga menggarap itu. Lembaga keuangan yang kita ceritakan tadi, termasuk juga perusahaan, Muhammadiyah juga lagi sedang berupaya kuat untuk mengembangkannya, dan kita memang wilayah kemarin sudah menginisiasi mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan apa Bu ya? Perusahaan yang kita inisiasi itu sekarang sudah beroperasi dalam 3 aspek. Pertama digital printing, kemudian dan percetakan. Selanjutnya kita juga sudah beroperasi perdagangan barang dan jasa, dan juga tur travel haji dan umroh. Dan ini akan kita berkembang, dan perusahaan yang baru kita dirikan untuk ke depan ini akan menjadi sebuah perusahaan holding. Karena potensi yang ada di Muhammadiyah secara ekonomi itu cukup kuat, karena Muhammadiyah di Sumatera Barat secara khusus memiliki lebih dari 400 amal usaha, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, untuk pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Bahkan kita sekarang untuk periode ini berazam untuk menambah satu lagi Universitas Muhammadiyah nantinya yang akan kita tempatkan di Tapan, Pesisir Selatan. Di pesisir ya? Iya, ini sedang proses, tim sedang Kalau bekerja. Sekarang di kabupaten kota mana aja yang sudah dilokasikan untuk perguruan tinggi ini Bu ya? Kita sekarang baru ada 2 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Yang pertama Universitas Muhammadiyah, itu berada di 4 lokasi. Kampus pusatnya ada di Padang, kemudian di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, dan di Payakumbuh. Jadi 4 lokasi kita. Dan rencana dikembangkan di daerah pesisir selatan. Ya, itu penumbuhan baru. Penumbuhan baru, bukan pengembangan dari universitas yang sudah ada. Bukan cabang. Bukan cabang. Itu kita proyeksikan nanti satu universitas secara mandiri. Dengan nama yang beda nanti Bu ya? Ya pasti berbeda lah. Tapi namanya belum kita sepakati. Tapi yang jelas di situ Universitas Muhammadiyah di Pesisir Selatan. Fokusnya untuk UNIF ini fokusnya di bagian apa Bu ya? Yang di pesisir ini? Itu yang sekarang lagi sedang proses kajian di tim. Kira-kira nanti prodinya mana yang lebih tepat untuk di daerah sana itu. Tentu ada program pendidikan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Mana program yang lebih ada peningkatan yang
meningkat tiap tahunnya Bu ya di antara program-program Yang tersebut? yang sifatnya humaniora, misalnya Fakultas Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Agama Islam, itu sudah kebutuhan dasar lah itu ya. Jadi di mana-mana universitas itu sudah pasti ada. Iya. Karena itu kebutuhan setiap masa. Tapi kemudian ada konten lain yang itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya sekarang ada bisnis digital, misalnya. Kemudian di sektor komunikasi dan media juga begitu, itu membutuhkan ini. Tapi nanti kita lihat dulu hasil kajian dari tim yang sekarang lagi sedang bekerja untuk nantinya setelah selesai studi naskah kelayakannya. Nah, baru ini kita apakan keluar, kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi kalau seandainya ada rencana program baru tentu dikaji dulu Bu ya. Iya. Tidak boleh langsung dibentuk programnya, ada perencanaannya terlebih dahulu. Iya, ini kan programnya program jangka panjang lah ya. Iya. Jadi tidak serta-merta kita ingat hari ini, kita rencanakan hari ini langsung tentu tidak. Karena ini terkait dengan masa depan ya. Pemikirannya bukan hanya 10 tahun, 15 tahun, tapi ini nantinya sampai regenerasi untuk masa 50 muda. tahun, 60 tahun yang akan datang. Oleh karena itu harus kita siapkan betul pondasinya untuk pengembangan. Berarti ada program yang direncanakan tetapi gagal gitu Bu ya? Ada Bu ya? Oh ada. Biasalah kalau tapi diupayakan dulu perencanaan itu secara maksimal. Dan setiap program itu kan tidak mesti harus sukses selalu gitu. Jadi ada memang yang harus tertunda, harus ada yang gagal. Kemudian kegagalan itu menjadi proses pembelajaran. Butuh waktu, proses, masanya ada. Iya. Kadang-kadang untuk berapa lama sulit untuk berkembang, tapi kemudian coba lagi inovasi-inovasi baru. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan tajdid. Itu ada pembaruan, ada inovasi, ada kreativitas baru. Maka dari situ kemudian itu bisa lebih berkembang. Melihat perkembangan ekonomi, keuangan, syariah di Sumatera Barat, Buya memandang seperti apa Buya? Jadi dalam soal ekonomi ini kan soal kehidupan. Manusia butuh uang. Ya, itu sudah sudah fitrah lah itu ya, kebutuhan. Nah, oleh karena itu ini butuh sentuhan. Bagi kita umat Islam, soal ekonomi itu bukan soal perut saja, tapi ini ada kaitannya dengan persoalan hubungannya dengan Allah. Nah, oleh karena itu harus ada panduan, harus ada tuntunan yang itu kemudian bisa kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan supaya rezeki kita itu berkah. Nah, oleh karena itu perlu ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita jaga, kita pelihara, kita perhatikan, sehingga kita tidak keluar dari nilai-nilai kesyariahannya itu. Ini bagaimana peran Muhammadiyah, Bu ya? Terkadang kan tidak semua masyarakat memahami tentang ekonomi syariah ini. Terkadang kan memang dia tidak peduli dengan itu, bisa saja faktor pengetahuan. Bagaimana cara Muhammadiyah sendiri mensosialisasikan itu kepada masyarakat? Nah, ada aspek-aspek tertentu ya. Ini kan ada istilah-istilah baru yang dimunculkan, tapi kemudian oleh masyarakat kadang sulit untuk dipahami karena belum terbiasa dengan istilah-istilah itu. Tapi walaupun demikian, ada praktek-praktek tertentu yang itu secara prinsip sudah sejalan dengan nilai-nilai syariah. Nah, cuman itu kemudian bagaimana itu istilah-istilah kemudian antara praktek itu bisa disesuaikan. Misalnya kalau di kampung ada dulu istilahnya mampaduan sawah misalnya. Itu prinsip dasarnya sudah sejalan dengan nilai-nilai syariah yang dalam itu musyarakah misalnya. Itu gadai Bu ya? Oh, bukan. Paduan sawah itu yang satu orang punya modal, kemudian yang satu orang punya sawah. Hasilnya dibagi rata. Sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan akad kalau istilah dalam bahasa ilmu syariahnya itu. Hasilnya bisa berbagi dua, 50-50, 50-50 hasil dari keuntungan. Tergantung kesepakatan. Kepada kesepakatan. Itu yang kemudian mampaduan itu ya. Mampaduan. Dalam hal
memelihara ternak begitu juga. Ada seduaan juga. Iya, cuman mungkin istilah-istilah yang digunakan selama ini belum mengarah kepada istilah-istilah kesyariahan. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan ilmu ekonomi syariah, Iya. ini dicoba untuk disosialisasikan sehingga dia terjadi ada koneksinya di situ. Jadi dalam hal itu Muhammadiyah sangat berkepentingan. Karena Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam dalam melaksanakan program dan gerakan pencerahnya itu kan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu untuk kepentingan umat. Kepentingan masyarakat banyak. Ya, jadi Muhammadiyah bukan hanya melihat, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi ini Muhammadiyah akan menjadi payung bagi orang lain. Oleh karena itu ada dalam risalah Islam berkemajuan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah bahwa salah satu skema penting dari itu adalah bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Artinya Muhammadiyah mesti menjadi rahmat bagi semua orang. Nah, oleh karena itulah semua amal usaha Muhammadiyah itu didedikasikan untuk masyarakat banyak. Bukan hanya untuk kepentingan hanya untuk Muhammadiyah, tetapi untuk kepentingan umat, kepentingan bersama. Iya. Tentu kita sebagai umat Islam pun Buya, tentu semuanya memikirkan bagaimana umat ini akan maju, perkembangan ekonominya ke depan. Semua kita memikirkan bagaimana langkahnya. Nah, kalau dari Muhammadiyah sendiri, langkah konkretnya seperti apa untuk pengembangan ekonomi ini, Buya? Yang pertama dari sisi proses pendidikan. Iya. Karena untuk pengembangan dan mengedukasi masyarakat agar bisa menjalankan sektor ekonomi ini sesuai dengan syariah tidak lepas dari proses pendidikan yang dilakukan. Iya. Kalau proses pendidikan ini tidak jalan, maka ini tidak mungkin bisa dijalankan. Nah, oleh karena itu bagaimana di semua sektor pendidikan ada program. Kalau di sekolah itu kan ada namanya kurikulum. Itu kemudian diperkenalkan ke peserta didik. Kalau di perguruan tinggi ada mata kuliah. Jadi di situ mesti harus ada masuk. Nah, bagi di internal Muhammadiyah ini sudah mulai dilakukan, dan ini sudah sejak lama diperjuangkan oleh Muhammadiyah agar sektor ekonomi ini menjadi perhatian bagi semua orang. Itu satu, melalui lembaga pendidikan. Yang kedua, kita harus ada jalan keluar yang mungkin selama ini ada yang menegatifkan, misalnya yang bersifat konvensional. Lalu kemudian itu harus ada jalan keluar yang kita inisiasi. Tidak hanya memikirkan buruk atau baiknya terhadap sesuatu, tetapi mencarikan solusi dari. Bukan kita mengatakan bahwa produk ini hukumnya haram. Iya. Tapi tanpa ada solusi. Nah, Muhammadiyah mencoba dalam hal itu ketika kita menyatakan ada fatwa misalnya dari Majelis Tarjih bahwa ini adalah dilarang dalam agama, lalu kemudian ada solusi, ada jalan yang diberikan. Kecuali dalam hal tertentu yang memang itu sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Berarti jalan pertama itu pendidikan. Ya. Memang Muhammadiyah sejak dari awal itu sudah konsen di bidang pendidikan. Oleh karena itu kemudian karena ini menjadi concernnya Muhammadiyah dengan hampir di pelosok-pelosok tanah air, di situ ada sekolah Muhammadiyah. Mulai dari tingkat PAUD, TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, yang kedua, yang dibangun oleh Muhammadiyah itu di sektor kesehatan. Karena ini juga bagian dari konsen yang karena di situ ada nilai ekonominya juga. Iya. Rumah sakit itu juga bagian yang sangat strategis yang harus direbut oleh kita oleh umat Islam. Kalau saja misalnya di bidang-bidang kesehatan ini tidak kita rebut bagi kita umat Islam, maka tentu ini akan menjadi banyak persoalan. Misalnya, bagaimana pengobatan?
bagaimana SDM, fasilitas yang digunakan, obat-obatan yang digunakan. Semua itu kalau kita bagi kita umat Islam itu harus ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita ketahui, mana yang boleh dipakai, mana yang tidak. Memang diatur serinci. Iya, oleh karena itu kebutuhan kita itu pengadaan rumah sakit sangat penting. Klinik-klinik bagi kita umat Islam itu sangat penting. Untuk di Sumbar sendiri berapa jumlah rumah sakit, Bu ya? Kita di Muhammadiyah baru ada 2 dan kemudian ada 6 klinik di Kota Padang. Tersebar. Kalau yang rumah sakit ada di Padang, ada di Pariaman. Dan memang untuk periode ini juga kita juga sudah berazam. Di samping ada universitas baru, juga ada tambahan rumah sakit lagi. Yang ini akan coba kita rencana pembangunan untuk rumah sakit. Pembangunan rumah sakit di daerah mana? Kita rencanakan di Payakumbuh 50 kota dan atau di Dharmasraya. Kenapa memilih daerah itu, Bu ya? Karena daerah ini punya potensi. Ada potensi. Rumah sakit swasta itu belum ada, baik di Dharmasraya maupun di Payakumbuh 50 kota. Dan kemudian pertumbuhan penduduk di situ sangat signifikan peningkatannya dari tahun ke tahun. Iya. Di situ baru ada rumah sakit daerah, sementara yang swasta belum. Oleh karena itu kita coba untuk masuk ke daerah-daerah yang seperti itu. Tentunya untuk pembangunan itu memiliki tenaga yang luar biasa dan uang yang juga lumayan banyak. Jadi untuk pembuatan bangunan itu biayanya bagaimana, Bu ya? Nah, di Muhammadiyah inilah keunikannya. Iya. Ya, jadi Muhammadiyah dalam membangun sebuah amal usaha tidak memikirkan terlebih dahulu uangnya gitu. Amal-amal usaha Muhammadiyah yang berdiri selama ini. Seperti BTM itu bagaimana, Bu ya? Perannya? Yang BTM itu pada mulanya hanya dengan modal zakat, ya dikumpulkan zakat orang yang ada. Iya, kalau awalnya itu ada sekitar modalnya ya 1.500.000 berapa? 2.500.000 modal awal itu. Di tahun berapa mulai berdirinya? Tahun 96. Baru 2.500.000. Baru lahir gitu. Iya. Itu dikumpulkan beberapa zakat dari orang-orang tokoh Muhammadiyah. Iya. Lalu kan itu yang kemudian dikembangkan. Nah sekarang asetnya belum banyak, baru sekitar 34 miliar dari 2.500.000 itu. Ini yang dikembangkan. Jadi ini keunikan menumbuhkan dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tidak memikirkan dulu dana harus disiapkan sekian. Wah ini banyak, ini biayanya banyak. Lahan tanah harus disediakan sekian. Tidak berpikir itu dulu. Nah sekarang contohnya, ketika kita mau membangun, menumbuhkan satu lagi universitas, kita tidak memikirkan uangnya dari mana. Apa yang pertama kali dipikirkanmu ya? Yang kita pikirkan pertama ada komitmen kuat kita dulu. Kalau dalam istilah ada semangat ruhul jihad itu yang dikembangkan di Muhammadiyah. Yeah. Jadi apapun yang dilakukan di Muhammadiyah itu diinspirasi oleh, didorong, dimotivasi oleh ruhul jihad itu. Seperti yang kita katakan tadi itu, kita mau menambah universitas. Uangnya dari mana? Tanahnya, lahannya dari mana? Nah ternyata ketika ini sudah mulai kita coba rencanakan, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat, ternyata misalnya untuk tahap pertama lahan, sudah ada orang yang menghibahkan tanah. Menghibahkan atau mewakafkan menghibahkan dan mewakafkan. Kemarin menurut tim yang sudah bergerak ke lapangan, ada yang sudah mau menghibahkan tanahnya itu 10 hektar. Ada juga di tempat yang bersebelahan ada 6 hektar. Ini kan modal kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Muhammadiyah. Bangunan bagaimana? Nah, kemarin begitu ini kita dorong kuat, ada juga tokoh kita, kader kita, masyarakat yang sudah menawarkan ini gedung kami, silakan untuk dipakai dulu. Menjelang Muhammadiyah bisa bangun sendiri. Kalau kita ingin menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Jadi itu keunikannya itu. Jadi amal-amal usaha Muhammadiyah yang sekarang ini ada itu dimulai tidak dengan segumpalan uang dana itu ya, tapi itu dimulai
dari semangat ruhul jihad itu. Buya sendiri sebagai ketua pada hari ini bagaimana membangun semangat itu Buya? Karena kan tidak semua orang yang bisa semangatnya seperti kita, karena ada juga memang beberapa orang yang mikirkan biayanya bagaimana, bangunnya bagaimana. Tentu Buya harus memberikan semangat kepada teman-teman semua. Jadi begini Adinda Eki ya, di Muhammadiyah itu untuk menjadi pimpinan itu sudah tidak serta-merta seseorang akan bisa menjadi pimpinan, enggak. Melalui proses dan Dia tahapan. melalui proses yang panjang. Dan kemudian dia sudah mengetahui tentang seluk-beluk bagaimana mengembangkan, bagaimana menggerakkan perserikatan. Jadi mungkinnya agak berbeda dengan yang lain. Iya. Karena di Muhammadiyah ada seleksi, ya, yang secara alamiah juga akan terseleksi. Siapa tokoh-tokoh kader-kader Muhammadiyah yang dipercayai oleh masyarakat Muhammadiyah, dan kemudian dari situ dia akan bisa banyak belajar itu. Semua orang bisa masuk ke Muhammadiyah dan bisa keluar dengan seleksi alam gitu Bu ya. Bisa seleksi alam. Yang ini kan kalau di Muhammadiyah proses rekrutmen kepemimpinan itu tidak melalui penunjukan, tapi melalui proses pemilihan. Proses pemilihan itu melibatkan semua yang ada di Muhammadiyah. Jadi ya tidak bisa serta-merta seseorang akan menjadi pimpinan Muhammadiyah tapi kemudian bergabung hanya dalam 1 kemudian 2 tahun dah. Jadi intinya sama-sama memberikan semangat semuanya, saling support, bagaimana mementingkan umat untuk semuanya. Nah, untuk tadi Buya mengatakan BTM, itu perkembangannya pada hari ini bagaimana Buya? Untuk Baitul Tamwil saya ini. lihat perkembangannya cukup baik ya, dan bukti kecukupan baik itu bisa bertahan di tengah badai COVID-19 kemarin. Iya. Kalau lembaga-lembaga keuangan yang sejenis dengan BTM. Iya. Kalau yang sebelumnya itu namanya BMT. Tapi kemudian kita konversi menjadi BTM. Dan itu ternyata cukup kuat bertahan. Ya, kalau yang lain yang sejenis banyak yang sudah berguguran ketika COVID datang. COVID kemarin datang. Tapi kemudian BTM yang dikelola oleh Muhammadiyah itu sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan dan masih kuat, masih hidup dan masih bisa untuk menghidupkan. Luar biasa nih semangat Muhammadiyah Bu ya. Iya. Tentunya selain itu Bu ya, tentu kita mementingkan ekonomi umat. Selain ekonomi umat, Muhammadiyah itu ada slogannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagaimana penjelasannya nih Bu ya? Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Jadi di seluruh aspek kehidupan, ya, yang digarap oleh Muhammadiyah. Ketika ada anak-anak yang terlantar, mereka tidak punya orang tua. Kalaupun ada orang tua, tapi ekonomi mereka morat-marit dan mungkin tidak bisa diharapkan. Maka kemudian menjadi perhatian bagi Muhammadiyah mendirikan panti asuhan. Disitulah mereka dididik. Ini kan bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kemudian ketika Muhammadiyah melihat kondisi kita ini bahwa di lembaga-lembaga keuangan di sektor ekonomi ini banyak campur aduk juga, ya, kalau dalam bahasa kemarin itu ya antara konvensional dengan syariah. Maka kemudian Muhammadiyah mengambil sikap di samping mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai kesyariahan, juga sekaligus memindahkan seluruh transaksi amal-amal usaha Muhammadiyah dari konvensional menjadi kesyariah. Berarti secara otomatis semuanya menjadi nasabah perbankan syariah. Hari ini ya saya kira tidak ada lagi. Dan Bank Nagari pun juga termasuk masuk di situ, masuk program bagian dari itu. Ya, sampai sekarang setelah kita coba telusuri bagian nasabah dari Bank Nagari Syariah. Yang bertransaksi dengan bank-bank konvensional itu nyaris sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah ke perbankan syariah. Cuma perbankan syariah ada yang terbagi. Ada yang ke
Bank Nagari Syariah, Ya. ada yang ke bank-bank lain. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Karena ini juga sudah merupakan kebijakan yang diambil oleh pimpinan pusat Muhammadiyah udah 15 tahun yang lalu. Memang komitmen gitu Bu Iya, ya. ya. Komitmen semua Muhammadiyah harus gabung di syariah. Ya, Kalau untuk selain BTM, ada lazismu, ada apa lagi ya Bu ya kira-kira yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sendiri? ya Ada lembaga badan wakaf gitu. kalau Lazis itu kan lembaga filantropi ya. Muhammadiyah ada dua sekarang menginisiasi untuk lembaga filantropi ini. Pertama ada namanya Lazismu. Iya. Yang kedua ada namanya Badan Wakaf Uang. Itu apa bedanya Bu ya? Kalau Lazismu itu menghimpun kemudian mendistribusikan zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah. Ya. Kalau badan wakaf, Kalau Badan Wakaf Uang ini konsentrasinya hanya menghimpun, mengelola, menginvestasikan sehingga menghasilkan surplus wakaf uang. Jadi kalau yang selama ini dikenal di masyarakat hanya wakaf tanah, iya, wakaf bangunan, maka Muhammadiyah sudah sejak 10-12 tahun yang lalu itu sudah menggerakkan uang itu yang diwakafkan. apa bedanya Bu ya antara wakaf uang, wakaf tanah itu bedanya di mana Bu ya? Kalau tanah ya Tanah. lahan itu yang Iya, ini. kalau uangnya, Kalau uang ya uang yang diwakafkan. bentuk akadnya, pelaksanaannya, pengamalannya bagaimana Bu ya? Ah. Prakteknya gitu. Kalau tanah itu kan ketika seseorang mewakafkannya lalu kemudian diolah oleh nazir. Iya, nazir wakaf. Ya, dikelola oleh nazir. Kita Muhammadiyah sebagai nazir. Iya. Hasil dari yang tanah itu ada yang dibangun ya, ada yang secara ekonomi produktif, ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Seperti di situ dibangun misalnya panti asuhan, di situ dibangun misalnya masjid. Nah, itu kan untuk kepentingan masyarakat itu. Ada yang dalam bentuk ruko, ada juga. Tapi kalau wakaf uang, karena uang betul yang diwakafkan, maka pihak si nazir, kita Muhammadiyah, ini uang itu dikelola, kemudian itu dikembangkan, pengembangan itu bisa jadi diinvestasikan Kemana langsung, dan bisa jadi itu ditaruh di perbankan syariah. Hasil surplusnya itulah yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi prinsip dasarnya dari pengelolaan wakaf uang itu tidak boleh dana yang diwakafkan oleh seseorang itu jangan hilang, berkurang jumlahnya pun tidak boleh. Tidak boleh hilang dan berkurang. Kalau seandainya hilang dan berkurang, Itu tanggung jawabnya si nazir. Muhammadiyah yang bertanggung jawab. Muhammadiyah bertanggung jawab. Menggantinya nanti. Iya. Karena itu komitmennya. Iya. Nah, prinsip dari wakaf itu kan itu. Jadi dia harus bertahan lama. Dan kemudian tidak boleh hilang, tidak boleh dipindah tangankan. Apakah tidak akan bercampur dengan uang zakat nanti Bu ya? Oh, beda karena manajemennya terpisah. Beda. Iya. Maka kemudian di Muhammadiyah antara wakaf uang dengan zakat, infak, sedekah itu manajemennya dipisah. Jadi tidak berada dalam satu manajemen. Kalau seandainya ada mahasiswa yang membutuhkan uang untuk bantuan beasiswa, kepentingan pendidikannya, itu menggunakan uang yang dari mana Bu ya? Bisa dari lazis, bisa dari wakaf uang. Bisa Bu ya? Bisa. Itu yang tadi. Kalau lazis ya zakat, infak, sedekah, begitu dihimpun, ada orang yang memberikannya, yang menyerahkannya, dana itu harus didistribusikan. Kalau zakat mesti ada kepada yang berhak menerimanya. Iya. Tapi di wakaf uang itu tidak. Begitu diserahkan oleh seseorang kepada nazir, kepada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah, tidak langsung itu digunakan, tapi terlebih dahulu itu diinvestasikan dulu. Dikumpulkan, diinvestasikan, kalau itu beruntung ada surplusnya. Nah, surplusnya inilah yang diberikan kepada berbagai macam program, termasuklah diantaranya untuk beasiswa. Iya.
Berarti mahasiswa pun bisa memberikan proposal untuk apa ya Bu ya? Bisa pada prinsip dasarnya. Nah, cuma persoalannya karena dana wakaf uang yang kita kelola sekarang ini kan belum begitu signifikan. Iya. Masih dalam proses penghimpunan dan pengembangan. Tapi saya punya keyakinan, ya, berandaikan sebuah lembaga filantropi dan Iya. lembaga wakaf ini, wakaf zakat, uang ini, kalau saja sudah memiliki dananya itu 20-50 miliar, Mm-mm. itu pun potensi yang sangat luar biasa ini. 50 miliar. Iya, itu bisa mendoktorkan, memprogramkan dokter 10 orang per tahun. Kemudian bisa memperbanyak SDM kita. Ada rencana seperti itu Bu ya? Oh iya, memang impiannya kayak begitu. Jadi pada saatnya Muhammadiyah dalam hal ini ya, bukan hanya untuk Muhammadiyah tapi untuk masyarakat kita lah ya, umat Islam. Kalau Muhammadiyah sudah ada dana wakaf uang ini terkumpul 20-50 miliar, saya kira Muhammadiyah akan bisa agak lebih leluasa untuk membuat program 10 orang dokter per tahun. Kalau seandainya Jeki pun mau mendaftar bisa Bu ya? Bisa. Insya Allah. Kenapa tidak? Dan ini potensi besar. Iya. Tinggal lagi kita bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Ini kan bagian dari literasi ekonomi syariah. Iya. Ya. Selain itu Bu ya, ada badan wakaf mikro yang ada di Ponpes Modern Al Kausar. Ini bagaimana perkembangannya di 50 kota ini Bu ya? Ini polanya agak berbeda ya antara bank wakaf mikro Iya. dengan wakaf uang. Itu agak berbeda polanya itu. Ini beda lagi nih Bu ya. Berbeda itu. Kalau wakaf wakaf mikro, Iya. ini dananya modalnya dari pemerintah. Pemerintah. Dari pemerintah. Kalau tadi memang perorangan. Itu kita yang menghimpun secara langsung. Iya. Ini dana pemerintah yang dititipkan ke kita, Muhammadiyah. ke Muhammadiyah melalui pondok pesantren Al Kausar Tanjung Pati, Payakumbuh. Tanjung Pati. Ya, ada beberapa miliar itu dana. Lah dana itu yang kemudian didepositokan. Terus kemudian hasil deposito itu sebagian ini digunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar pondok pesantren. Yang ada di 50 kota saja? Iya. Informasi yang terakhir itu yang penerima manfaatnya sudah lebih dari 400 orang itu. Kenapa di kabupaten kota yang lain tidak ada Bu ya? Karena itu penunjukan langsung dari pemerintah Pusat. Bank Tidak ada Indonesia, rencana Bank untuk Indonesia lah, diusulkan di daerah Kabupaten Agam, kabupaten yang lain gitu. Nah, ini kan program pemerintah ya. Iya. Program pemerintah yang mencari untuk role model. Iya, betul. Waktu itu untuk Sumatera kita yang dapatnya satu-satunya. Yang di Al Kausar, pondok pesantren Al Kausar itu. Dan Berarti pondok pesantren lain di Sumatera belum ada dapat. Kita yang baru sebagai percontohan. Dan itu kemudian Di ya, provinsi lain berkembang. tidak ada Bu ya? Waktu baru pertama kita dulu satu-satunya baru di Sumatera. Di Sumatera Di itu. Sumatera. Karena itu penunjukan langsung dari pemerintah pusat. Tahun berapa itu Bu ya? 4 tahun yang lalu lah ya. Oh, baru 4 4 tahun tahun. yang lalu. Tapi yang uniknya nih, yang menarik dari program itu, Iya. jadi kita dana dicairkan sekian miliar. Hasil dari surplusnya itu sebagian digunakan untuk biaya operasional, Mm-mm. untuk gaji karyawan, untuk maintenance-nya itu. Tenaga kerja ya. Iya, kemudian sebagian hasil dari deposito itu diberikan pemberdayaan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Iya. Masyarakat yang menerima manfaatnya itu tidak ada marginnya. Jadi itu menolong, sangat membantu sekali gitu. Jadi masyarakat mengajukan pembayaran tanpa ada margin. Mm-mm. Kemudian begitu dikembalikan nanti digilir lagi gitu. Tapi pengembangannya tentu tidak seperti yang di wakaf uang.
Nah, ini karena diatur sedemikian rupa yang Oleh pemerintah oleh ini. pemerintah. Ya, Kontrolnya di situ pemerintah, Buya. pemerintah itu melalui OJK itu. OJK. OJK yang punya program di situ. Itu ada keterbukaan untuk setahun berapa miliar kira-kira, Bu ya? Ya Di silent kan gitu ya. enggak juga, tidak disalankan itu. Kalau kemarin itu pesantren kita dapat jatah enggak salah itu 4 miliar kalau enggak salah. Dalam 1 tahun. 1 tahun. Lumayan juga untuk Lumayan. membantu masyarakat di sekitar itu. Betul. Nah, tapi kita enggak bisa berkreasi. Ya, Karena sudah diatur. sudah gitu ya. diatur apanya, sudah punya SOP sendiri. Iya, tidak bisa dikembangkan oleh Muhammadiyah sendiri gitu Bu ya. Iya. Nah, kecuali kalau wakaf uang ini kita bisa mengembangkan untuk apa Setidaknya saja ya. itu boleh. udah bantuan dari untuk masyarakat. Iya, iya. Nah, sekian banyak program-program yang ada. Apakah untuk uang itu sendiri ada keterbukaan dengan masyarakat, keterbukaan dengan semua kader Muhammadiyah gitu Bu ya? Ya, Tahu nggak semua contoh Muhammadiyah Sumatera Barat ini punya model sekian miliar gitu. Untuk wakaf uang. Ya, untuk wakaf Untuk uang wakaf saja. uang dilaporkan secara terbuka. Dan orang boleh silakan Kalau mau cari tahu mau gitu. cari tahu silakan. Adik-adik mahasiswa yang melakukan penelitian juga dibuka. Untuk Jadi lazismu pun juga tahu. iya. Kalau lazismu dia itu kan sudah menjadi lembaga publik ya. Mm-mm. Dan kemudian orang berhak untuk tahu semuanya secara transparan. Dan itu kemudian diaudit oleh akuntan publik. Setiap tahun diaudit. Jadi Siapapun bebas mau boleh, penelitian bebas, di sana, iya. mau melihat, Iya. mengevaluasi gitu ya. adik-adik ini yang kalau di Lazis kan ada akuntan publik ya yang setiap Iya, tahun itu mengaudit. Kemudian kalau di wakaf uang setiap yang datang ya kita buka saja siapa yang mau. Berarti adik-adik mahasiswa yang mau tugasnya skripsi, mau Iya. tugas tesis bisa cari judul di Bisa Muhammadiyah. akses, iya. Mau pendidikan, sosial, Iya. ekonomi, di Lazismu juga bisa dan di Badan Wakaf. Kalau di wakaf uang itu sudah melahirkan beberapa orang doktor itu ya. Iya. Kemudian magister yang hasil dari penelitian mereka di wakaf uang. Dan kemudian manajemennya juga terbuka. Jadi siapapun yang akan melakukan penelitian ya silakan. Bahkan Iya. dari hasil penelitian itu malah juga pengabdian masyarakat perguruan tinggi. Malah begitu mereka belajar ke kita ke Muhammadiyah, mereka mendirikan sendiri. Sebagai Dari wakaf uang. pembelajaran juga bagi Pembelajaran mereka. mungkin inspirasi atau bagaimana dari proses itu. Mungkin ada sedikit Jadi boleh diplagiasi gitu Bu ya. ya enggak apa-apa, ini Sebagai kan plagiator. lembaga umat. Iya. Silakan saja. Bukan kalau di Muhammadiyah namanya bukan plagiasi. Ini kalau mau di-cloning silakan di-cloning. Oh gitu. Iya. Tidak ada persoalan. Bu Enggak ya? ada persoalan. Mau kerjasama pun Mau nggak masalah. kerjasama boleh, mau mendirikan sendiri juga silakan. Jadi Muhammadiyah terbuka Muhammadiyah dan tidak akan mempersoalkannya. Iya. Karena ini kan lembaga publik, lembaga masyarakat. Muhammadiyah ini milik masyarakat, milik umat. Iya, bukan milik pribadi. Saya sebagai ketua pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat berbatas waktu. Mm-mm. Bolehnya misalnya saya menjadi ketua pimpinan wilayahnya dua kali boleh. 2 kali dan itu dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 Iya, 5 tahun, tahun. gitu. Di amal-amal usaha Muhammadiyah begitu juga. Boleh hanya menjabat misalnya di universitas misalnya. 2 periode gitu. Rektor boleh hanya menjabat 2 periode. 1 periode Di 5 rumah tahun. sakit begitu juga. Boleh hanya menjabat direktur hanya 2 kali. Setelah itu harus ada proses regenerasi. Kecuali, ada juga pengecualian. Kecuali kalau berprestasi luar biasa. Nah, baru bisa dipertahankan 3 kali. 3 Tapi kali. tidak juga bisa seumur hidup. Tetap berbatas waktu. Ada batas waktu. Iya. Karena ini Buya milik sendiri masyarakat. baru 1 kali. Kalau saya 1 kali 1 untuk kali. jadi ketua PWM ini. Ya udahlah, nanti itu diserahkan ke umat. Dan kalau saya melihatnya harus ada regenerasi. Jadi kalau menjadi pimpinan tanda keberhasilan itu ya bisa melahirkan pimpinan baru. Iya. Jadi jangan lama-lama menjadi pimpinan, itu 1 periode cukup itu. Setelah itu siapkan orang siapa yang akan meneruskan program yang baik, yang positif,
lalu kemudian diserahkan kepada mereka. Ya. Nggak usah 3 kali, nggak usah 4 kali, nggak usah 2 kali, saya kira Iya, Bu, ya. cukup 1 periode. Jadi Bu ya, Muhammadiyah sendiri sudah lama menjadi nasabah. Salah satunya Bank Nagari Syariah. Muhammadiyah ini menjadi nasabah di Bank Nagari Syariah. Tentu apa pesan Bu ya untuk mengajak semua masyarakat yang ada agar menjadikan Bank Syariah ini menjadi alternatifnya, baik untuk usahanya dan untuk yang lainnya gitu. Apa pesan-pesan dari Buya ini? Saya lihat ya sisi nilai lebih dari Bank Nagari. Iya, Bank Nagari Bank Syariah. Nagari. Bank Nagari Syariah ini kan masih proses lah ya. Iya. Bank Nagari Syariah ini ya masih dalam proses dari sisi regulasi. Tapi yang saya lihat nilai lebihnya gini, Bank Nagari ini kan merata ini Iya. di Sumatera Barat sampai ke Setiap nagari-nagari. kabupaten kota pasti ada. Bukan hanya di kabupaten kota saya lihat. Iya. Saya kan termasuk yang masuk kampung ke luar kampung, nagari ke nagari saya. Jadi hampir di setiap nagari itu selalu ada jaringan Bank Nagari. Ini salah satu titik lebih Bank Nagari dibandingkan dengan bank-bank lain di Sumatera Barat secara khusus. Nah, oleh karena itu titik lebih ini harus kita manfaatkan. Apalagi Muhammadiyah. Iya. Muhammadiyah kan warganya itu tersebar di nagari-nagari dan di jorong-jorong. Bukan hanya di daerah perkotaan seperti di Padang ini saja, tapi dia merata Di desa pun ada. ke desa ya, ke seluruh pelosok nagari dan jorong. Kemudian di samping itu amal-amal usaha Muhammadiyah juga tersebar di daerah-daerah itu. Nah, bank-bank yang lain itu adanya hanya di kota-kota besar ya. Di kabupaten kota juga terbatas. Belum tentu semuanya ada di desa, di kampung yang terpencil. Sementara Bank Nagari ini merata. Di tingkat kecamatan ada punya kantor sendiri gitu ya. Kemudian untuk di nagari-nagari ada jaringan yang saya lihat ya. Dan ini sisi lebihnya yang harus kita manfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan dari penguatan ekonomi masyarakat, terutama di lingkungan Muhammadiyah. Jadi walaupun seandainya ada masyarakat yang belum paham tentang yang syariah, konvensional, tetap kita bersabar ya Bu ya, untuk memberikan sosialisasi semampunya, semaksimal mungkin, sama-sama saling semangat gitu Bu ya. Ya saya kira harus ada kolaborasi. Semua stockholder semuanya. Sosialisasi ekonomi syariah, perbankan syariah, ini tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Dan ini juga tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi keislaman. Tapi ini harus ada kolaborasi yang sama antara keduanya. Karena perbankan syariah memiliki sumber daya dan dia yang akan operasionalnya di situ yang sifatnya perbankan syariah. Sementara masyarakat dan organisasi-organisasi keislaman seperti Muhammadiyah dia yang akan memakai. Nah, oleh karena itu dia harus ada kolaborasi yang erat di antara keduanya. Tapi kalau tidak ada kerjasama antara keduanya, ini yang apanya seperti beberapa sebelumnya ini yang terjadi. Di satu sisi pihak perbankan mensosialisasikan perbankan produknya yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tapi di sisi lain ada yang sisi yang lain ini tokoh-tokoh kita juga itu. Muhammadiyah pun menjadi tokoh di situ. Ya untuk banyak hal lah yang di situ ya. Yang kelihatannya bertolak belakang dia. Bertolak belakang pemikirannya. Yang disampaikan ke masyarakat itu justru bertolak belakang dengan yang diprogramkan oleh bank-bank syariah. Misalnya ada produk misalnya yang dilahirkan. Nah, mestinya sebelum produk itu disosialisasikan ke masyarakat, harus konfirmasi dulu kepada ulama-ulama terdekat atau sebagai tokoh-tokoh agama. Kalau dari sisi produk kesyariahan sekarang kan sudah ada lembaga yang menanganinya itu melalui
DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Kan sudah ada itu sebetulnya. Iya, betul. Dan kemudian fatwanya yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama juga sudah ada sebetulnya. Cuma persoalannya kalau berada di tingkat masyarakat itu kan perlu diedukasi terlebih dahulu. Betul sekali. Melalui tokoh-tokoh dan Ya. para mubalik misalnya. Itu perlu ada edukasi. Ya. Harus ada kolaborasi terlebih dahulu. Apalagi istilah-istilah yang dipakai Betul. di dalam baik dalam Dewan Pengawas Syariah, dalam fatwa Dewan Pengawas Syariah maupun yang di dalam istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah secara operasional, itu kadang oleh masyarakat sulit untuk ini karena tidak terbiasa dengan istilah-istilah itu. Belum terbiasa, Bu ya. Oleh karena itu perlu ada memang ada edukasi yang secara terus-menerus itu harus dilakukan. Baik, Bu ya, mengingat menimbang waktu tentu Baik, ya. kajian ini sangat luas sekali kita bahas, tentu ada perpanjangannya. Semoga kita panjang umur, kita bahas lagi nanti semuanya. Jadi Bu ya, kita minta pesan satu kalimat untuk semua pemirsa yang menyaksikan di sini. Satu kalimat boleh Bu ya untuk pesan semua penonton, pemirsa, khususnya pemirsa Pojok Literasi Syariah. Baik, terima kasih Adinda Rukia. Kita sebagai pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Barat mengajak pemirsa, mengajak umat Islam untuk selalu mensejalankan nilai-nilai kesyariahan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk menggunakan jasa perbankan syariah. Siapa yang akan membesarkan perbankan syariah jikalau tidak kita yang ikut terlibat secara positif di dalamnya. Nah, oleh karena itu, kita tentu sangat mengharapkan ada kolaborasi antara perbankan syariah, termasuk dengan Bank Nagari, dengan organisasi-organisasi keislaman, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat kita, sehingga ini menjadi suatu pergerakan bersama. Jadi tidak dalam bentuk sepihak, tapi secara bersama-sama kita lakukan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu ya sudah hadir di studio ini. Semoga ini berkah tentunya khususnya untuk semua pemirsa Pojok Literasi Syariah. Insyaallah semoga Allah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada kita khususnya untuk bagaimana pengembangan ekonomi syariah. Pemirsa yang berbahagia, saya Sepjeki Iswandi dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.